Kita akan segera mulai Bapak Ibu, Shalom. Masih semangat? Kasih tahu teman sebelahnya, ini terakhir loh. Ini kalian Bapak Ibu semua ikut ED merasa dihukum atau enggak sih? Enggak ya, kita menikmati ya. Baik, kalau dilihat judulnya di depan, hari ini kita belajar bagaimana kita bisa membawakan khotbah, ya, membawakan renungan, gitu ya. Nah mungkin ada yang dalam hati bilang gini, Pak, saya bukan panggilannya pengkhotbah, Pak. Tapi saya mau bilang gini, Bapak Ibu. Bapak Ibu ini kan pemimpin ya, betul? Halo? Halo? Pemimpin kan ya? Jadi minimal Bapak Ibu tahu tentang dasar-dasar berkhotbah, katakan amin. Dasarnya tahu, ya. Dan saya percaya gini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu meskipun panggilannya bukan berkhotbah, tetapi Bapak Ibu terus melatih diri, ya, belajar jam terbang gitu ya, maka saya percaya Bapak Ibu akan semakin mahir untuk bisa membawakan khotbah, ya. Nah mungkin ada beberapa dari Bapak Ibu sekalian yang saya perhatikan sudah pernah ikut di kelas saya waktu di GLC, yaitu membawakan khotbah bagi pemula. Ini mirip-mirip tapi ini lebih advance, kira-kira gitu ya. Nah Bapak Ibu boleh nggak ngomong sama sebelahnya dulu, kamu bisa berkhotbah. Tambahin lagi. Bisa kok. Sabar Angel ya, sabar ya. Oke, nah slide saya ada 23, tapi karena waktunya nggak banyak, harusnya ini kan dibawa. Oke, thank you. Ada minimal 2 SKS kalau kuliah. Kita cuma punya waktu, bayangkan hanya 40 menit. Ya, jadi saya banyak skip nanti, tapi jangan khawatir, materi ini akan dibagikan. Bisa dibaca lebih lanjut. Nah, Bapak Ibu, ini ya, nggak terlalu penting lah Bapak Ibu ya. Kalau kelas formal penting, saya skip aja ya. Homiletik itu artinya bercakap-cakap atau berbicara, ya, ilmu berkhotbah, homiletika. Nah, Bapak Ibu perlu tahu, ini kita langsung masuk poinnya. Ada berapa jenis khotbah? Berapa? 3. Ya, yang pertama, saya pengen kita baca supaya lebih akrab nanti. Yang pertama apa? Topikal. Yang kedua, yang ketiga, ada yang tahu yang paling gampang dipersiapkan mana? Yang paling gampang di mana? Ya, yang pertama. Ya, yang pertama paling gampang. Yang kedua lumayan susah. Yang ketiga, Masya Allah susahnya. Yang ketiga susah Bapak Ibu, nanti saya akan kasih highlightnya. Nah, khotbah topikal adalah, gak usah dicatat, gak usah difoto karena slide-nya akan diberikan. Ya, khotbah yang poin-poinnya dibangun atau disusun poin-poin khotbahnya dari mengumpulkan berbagai ayat untuk mendukung Jadi khotbah ini berangkatnya dari tema. Ngomong sama saya, berangkatnya dari tema. Ya, startnya dari tema. Nah, perhatikan itu yang paling bawah, tema, lalu mengumpulkan ayat, lalu membangun poin-poin khotbah atau kerangka khotbah. Ya. Nah, kalau tekstual, perhatikan, tekstual itu rumusnya, dia khotbahnya dibangun dari 1 ayat. Berapa ayat? Bayangkan Bapak Ibu khotbah, modalnya cuma 1 ayat. Poin-poinnya diambil dari 1 ayat itu.
Itu tekstual. Itu apa? Tekstual, teks. Satu ayat teks. Next. Nah ini yang susah. Khotbah ekspositori. Apa itu? Expose. Expose itu gini Bapak Ibu. Expose itu mengeluarkan atau menarik keluar. Apa yang ditarik keluar? Bukan. Expose itu membedah ayat-ayat Alkitab, dikeluarkan. Isinya apa sih? Gitu. Jadi bukan tema pembicara dimasukkan teks, bukan. Itu eisegesis. Itu memasukkan pandangan kepada ayat. Itu banyak melencengnya, berpotensi gak tepat. Ya, jadi pikiran kita dimasukkan ke ayat. Memaksa, dalam dosen saya bilang, memperkosa ayat. Sesuai dengan pemikiran kita. Nah, kalau ini enggak, teks ini ngomong apa sih? Dibongkar. Pembicara enggak punya andil sama sekali. Cuman pengen tahu ayat ini ngomong apa, kira-kira gitu. Nah, khotbah yang poin-poinnya dibangun dari teks panjang. Teks apa? Tadi poin kedua, jenis kedua, tekstual itu 1A. Tapi ekspositori itu berapa ayat? Teks panjang itu bisa 1 perikop. Tahu ya 1 perikop? Kan kalau di Alkitab itu ada judulnya, perikop, ada 10 ayat, ada 9 ayat dan lain sebagainya. Itu 1 perikop. Bisa juga diambil dari 1 pasal men. Lalu bisa juga bahkan 1 kitab. Masya Allah. 3 tahun belajar. Nah, ini dijelaskan secara detail dan mendalam. Cirinya harus detail dan mendalam. Ya, ini itu gramatikalnya. Gramatikal itu apa? Tata bahasanya. Ini bahasa yang dipakai zaman waktu ditulis itu apa ya? Nah, artinya apa? Bahasa Yunaninya apa? Bahasa Ibraninya apa? Lalu historical gini, ditulis itu pada zaman apa, kondisi politiknya seperti apa, Masya Allah. Susah Bapak Ibu. Ya, lalu budaya waktu itu apa? Ya, Bapak Ibu tahu nggak? Kalau engkau ditampar pipi kananmu, kasih pipi kiri. Tahu nggak? Ternyata budaya waktu itu bukan tampar-tamparan Bapak Ibu. Bapak Ibu harus tahu itu. Makanya ada yang ngeledek kan agama sebelah. Mana katanya ditampar kasih. Bukan gitu. Ternyata itu bentak-membentak di hadapan umum. Saling mengejek. Ya, bukan tampar-tampar beneran. Ya. Lalu selanjutnya konteksnya apa? Konteksnya itu Bapak Ibu. Kita perlu tahu beberapa ayat sebelum teks itu. Dan sesudah teks itu bicara apa sebenarnya? Konteks besarnya. Ini ngomongin apa sih? Contoh, Kisah Para Rasul 1 ayat 8 itu kan ngomong tentang kuasa, betul? Nah, kuasa apa? Ternyata enggak kuasa yang umum, ternyata kuasa untuk penginjilan atau bersaksi. Nah, kalau kita enggak paham, kita bisa salah menafsirkan. Banyak enggak pendeta yang salah menafsirkan? Jangan bilang-bilang ya. Oke, selanjutnya. Nah, perhatikan bawahnya. Ini rumusnya. Teks panjang, lalu menggali makna secara dalam, saya menghalangi. Lalu baru menyusun poin-poin khotbah atau kerangka khotbahnya seperti apa. Poin 1 apa? Poin 2 apa? Poin 3 apa? Biasanya khotbah ekspositori ini nggak cocok untuk khotbah minggu Bapak Ibu. Apalagi doa puasa Jumat Pastor Luther, doa pagi Pastor Luther ada nggak cocok. Ini untuk akademisi, ini untuk orang yang mau belajar detail tentang sebuah kitab dan lain sebagainya. Ya, nggak cocok untuk dibawakan oleh kepada jemaat awam. Ini ngomong apa sih Pak Pendeta? Kapan pulangnya Pak? Ya, nggak cocok ini. Nah, saya mau kasih cepat aja ya. Nah, khotbah topikal adalah jenis paling sederhana. Lalu paling relevan menjawab kebutuhan jemaat. Contoh, kita ngomong tentang
Iman yang teguh di tengah goncangan. Relevan nggak? Relevan. Kenapa? Ekonomi hari-hari ini sedang tidak baik-baik saja. Ya, wamen kita ketangkap OTT, KPK. Ya, Manuel lagi namanya. Pasti Kristen kalau nggak Katolik itu. Ya kan? Sedang nggak benar ini. Nah, perlu tema khotbah yang menguatkan jemaat. Yang paling dekat adalah topikal. 3, mudah dalam persiapan. Bisa dibilang, saya bilang paling mudah dalam persiapannya. Ya, paling mudah. Ya, lalu mudah dimengerti oleh pendengar. Oh, ngomong teguh dalam goncangan. Oh iya. Lalu dijelaskan harus teguh karena gini, keuntungannya gini, situasi seperti harus gini. Apa yang membuat teguh dan lain sebagainya. Gampang dimengerti. Tapi punya kelemahan. Kelemahannya yang tulis saya kecil apa itu? Bisa keluar dari konteks jika pakai ayat secara sembarangan. Ya, kita ngomong tentang kuasa tadi KPR 1 ayat 8. Kita comot itu tentang kuasa. Anak Tuhan punya kuasa nengking setan. Bukan itu sebenarnya. Tapi kuasa untuk penginjilan. Jadi kalau nggak hati-hati bisa salah konteks. Ini penulis ngomong apa ternyata salah yang kita kutip. Ya, tapi Bapak Ibu jangan bilang siapa-siapa. Mic saya jauhin. Keluar dari sini langsung download itu ya. Bapak Ibu, ini saya bocorin aja, saya khotbah kadang-kadang lihat itu. Itu sangat memudahkan. Dulu harus pakai buku tebel-tebel, belinya mahal-mahal jutaan. Hari ini kita ngomong aja 5 detik. Tolong dong AI kasih saya arti gramatikal ini. Muncul semua, lalu ditawarin lagi. Pak Jimmy mau ditambah lebih jelas lagi? Wih, hebat banget. Kalau dosen kita, udahlah saya mau ngopi dulu katanya. AI canggih banget, manfaatkan itu. Ya, kita bisa manfaatkan itu. Tapi jangan letterlux pakai AI ya, harus berdoa dulu. Nanti Tuhannya AI. Enggak doa malah tanya AI mulu ya kan. Itu hanya tools, alat untuk membantu kita mempersiapkan khotbah dengan baik. Ya, nah khotbah tekstual itu ringkas. Kenapa? Karena 1A. Ya kan, tadi khotbah tekstual itu berangkat dari 1 ayat. Jelas dan fokus. Cocok untuk khotbah singkat. Renungan atau khotbah dalam chapel, persekutuan. Di kampus, di sekolah ya. Nah, tapi ada kelemahan, terlalu sempit karena 1 ayat ya. Bisa kehilangan konteks besarnya. Karena gini, dosen saya bilang tekstual itu kayak kamu pakai kacamata kuda. 1 ayat doang. Boleh nggak sih ditambahin ayat yang lain untuk menguatkan poin-poin? Jawaban saya boleh. Tapi ayat primernya, ayat kuncinya adalah ayat tadi. Kacamata kuda tadi, ayat pokoknya. Yang lain tambahan aja, ya menguatkan. Gitu ya. Selanjutnya, ini yang terakhir adalah khotbah ekspositori. Mendapat penjelasan, nah ini kelebihan-kelebihannya Bapak Ibu. Ini sebenarnya bagus banget. Jadi mendalam, menyeluruh, detail, menemukan maksud penulis yang sebenar-benarnya. Ya, cocok untuk pendalaman Alkitab berseri. Ya, atau akademisi. Ya, tapi mabok untuk jemaat. Bahkan mabok untuk yang menyiapkan khotbah kalau nggak terbiasa. Ya, nggak gampang ini. Ini nggak populer. Ini jarang dipakai untuk khotbah hari Minggu. Ya, ini untuk PA mungkin ya, pelajaran Alkitab, pendalaman Alkitab. Nah, Bapak Ibu perhatikan itu, persiapan khotbah. Ya, Bapak Ibu sebelum menyiapkan khotbah, tolong ketahui dulu medan perangnya. Apa itu? Siapa pendengarnya? Kalau Ibu Lena ke diakonia ke kolong jembatan,
kita nggak usah pakai gramatikal, jangan. Bahasa Ibraninya dalam hati, ngapain lu ngomong gitu? Makan, yang penting lapar, kata gitu. Ya, sesuaikan materi Bapak Ibu dengan pendengarnya. Kalau ibu-ibu semua, materinya ibu-ibu. Kemarin saya khotbah di KPE komunitas ya. Sesuaikan dengan benar. Lalu tanya, Bapak Ibu kalau diundang khotbah nih acaranya apa? Ulang tahun kah? Peresmian atau apa? Mendoakan rumah baru, usaha baru, atau KKR, kan beda ya. Ya, harus tahu dengan detail kira-kira acaranya apa. Lalu tanya yang ngundang, ada tema enggak atau saya bebas? Kalau saya diundang khotbah di gereja, saya tanya, temanya apa? Atau saya boleh menentukan sendiri? Ya, siapa tahu kita udah siapin khotbah, hari H, Pak temanya ini, ya, ding. Pernah nggak? Pernah. Ya. Lalu tanya sama pengundang, cari tahu durasinya berapa menit. Bapak Ibu sudah menyiapkan 1 jam, ternyata Pak cuma 10 menit ya. Enak rasanya itu. Harus tahu durasinya. Nah, saya mau kasih bocoran, saya pernah mendampingi, siapa itu Pak? Retreat yang tahun lalu? Retreat IF, kok lupa tiba-tiba, coach itu loh, Haryanto Kandani, saya kan mendampingi, saya kan penghubungnya. Nah Bapak Ibu tahu, orang ini luar biasa, dia detail banget, dia coach. Pak boleh enggak saya tahu mimbarnya seperti apa? Pak boleh enggak ada ininya Pak? Coba difotokan boleh Pak? Maaf ya merepotkan. Dia pengen tahu detail medannya seperti apa. Pak ada ini enggak? Ada alatnya ini enggak? Dan gak heran dia itu sukses dalam jadi motivator yang profesional banget. Detail-detailnya dia cari tahu supaya bisa maksimal di hari H. Selanjutnya, nah persiapan menyusun khotbah. Ya berdoa sungguh-sungguh pastilah ya, klise ini teman, ini penting Bapak Ibu, saya harus tulis. Ya, jangan nyusun khotbah pakai pikiran sendiri tanpa doa, itu berbahaya. Cari tahu Tuhan maunya apa. Ya, cari tahu Tuhan maunya apa. Menentukan waktu fokus untuk menyusun khotbah. Saya dengar Bapak Gembala kita kalau sedang nyusun khotbah gak mau diganggu siapapun Bapak Ibu. Jadi dia ketok pintu, Pak dia gak mau diganggu ya, saya gak mau diganggu. Saya sedang fokus susun khotbah. Karena kadang-kadang gitu ya, kalau Pak Gembala banyak urusannya kadang-kadang lagi fokus gini, ada tamu, ada di telepon ini, ada ini. Jadi itu perlu waktu khusus dan fokus supaya maksimal. Nah studi umum, tadi ada AI, ada YouTube, ada apa lagi? Googling itu boleh ya. Ini saya bicara tentang kepada Bapak Ibu yang bukan akademisi ya. Ini tools bisa membantu Bapak Ibu, banyak. Ya kalau mau beli-beli buku silahkan, tapi belakangan buku agak jarang. Mungkin banyak geser ke e-book sekarang ya, elektronik buku. Lalu membaca buku-buku referensi ya, buat memperkaya bahan Bapak Ibu. Nah perhatikan nih, ini adalah struktur khotbah atau kerangka khotbah. Ya, pertama ada apa? Pendahuluan. Ya, lalu kalau saya biasanya kasih tahu tema, Bapak Ibu hari ini temanya adalah ini. Kita mau ngomongin ini ya. Lalu poin-poin garis besarnya. Ini C-nya kenapa gitu ya? Penjelasan, ilustrasi, penerapan. Ya, lalu penutup. Nah, Bapak Ibu, dengar baik. Dosen saya khotbah dia bilang gini, kalau bisa khotbah itu kurang lebih 3 poin. Berapa poin? Itu waktu dulu di zaman durasi khotbah sebelum Covid rata-rata 45 menit. Dosen saya bilang jangan 2 kalau bisa, terlalu sedikit. Jangan 5 atau 4, kebanyakan. 4 sih boleh, 5 boleh. Tapi kalau saya menyarankan 3. Karena 3 itu ideal, lebih mudah diingat. Ya, poinnya 3 aja. Boleh nggak 2 Pastor Jim? Boleh. Boleh nggak 5? Boleh. Ini hanya guidance umum aja, poinnya 3. Nah, perhatikan setiap poin itu ada penjelasannya tadi. Ayatnya dibaca, jelasin. Oh, jadi gini ya saudara, poin pertama ini ayat firman Tuhan mengajak kita bla 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 bla. Lalu
Jangan lupa kasih yang B. Kasih apa? Harus ada ilustrasi ya, supaya nggak bosen. Ya, harus ada ilustrasinya. Ilustrasi itu apa? Nanti slide selanjutnya berbagai macam ilustrasi. Bapak Ibu pernah dengar nggak pendeta khotbah? Kayaknya boring gitu. Tiba-tiba dia munculkan kesaksian. Tiba-tiba khotbahnya jadi hidup. Pernah dengar kayak gitu? Nah, itu ilustrasi. Mendukung, menghidupkan poin khotbah. Lalu jangan lupa C, penerapannya. Jadi Bapak Ibu, firman Tuhan mengajak kita untuk gini ya. Lakukan ini ya. Dikasih reward juga boleh. Alkitab sering kasih kita reward. Kalau engkau mengandalkan Tuhan, engkau akan diberkati. Reward untuk memacu kita melakukan firman, betul? Boleh nggak? Nggak salah. Tuhan pun melakukan itu di firman Tuhannya, di firman-Nya. Lalu ada penutup, menyimpulkan, ya kira-kira gitu ya. Penekanan-penekanan di penutup boleh ya Bapak Ibu? Penekanan-penekanan khotbah Bapak Ibu. Lalu selanjutnya, nah ini pendahuluan itu Bapak Ibu kalau khotbah mengawali, ini khotbah asumsinya minggu ya, umum ya. Salam, sapa, shalom, gimana kabarnya? Lalu ada perkenalan diri, kalau yang belum kenal Bapak Ibu bisa memperkenalkan diri dulu, saya gini dan lain sebagainya. Lalu ucapan terima kasih buat yang mengundang dan lain sebagainya, ini umum ya. Lalu kait, nah kait, ada yang tahu kait yang saya maksud apa? Kait apa? Kait itu seperti pancingan supaya khotbah Bapak Ibu itu dalam 2 menit pertama itu menarik atau enggak, itu menentukan. Nah kait itu Bapak Ibu isinya bisa itu. Pilihan kait, bisa pantun. Halo, pernah sering ya dengar Yehuda, Pastor Yehuda bawa pantun? Itu kait Bapak Ibu. Mengawali khotbah dia selalu pakai kait. Pancingan dulu, lalu tanya. Saya suka nembak orang waktu khotbah kalau tanya. Kalau Bapak Ibu perhatikan saya punya gaya itu selalu nanya orang. Ya. Lalu cerita lucu yang singkat, jangan cerita lucunya 15 menit ya. Ini cuma pembukaan doang, 2 menit, 3 menit Bapak Ibu. Bukan ini poinnya. Ini hanya pancingan doang. Lalu berita hangat yang sedang viral. Noel Ebenezer ditangkap KPK. Langsung matanya jemaat, oh iya benar. Nah itu tujuannya. Tujuannya itu. Ya, kait. Yang pertama adalah kait. Kesan pertama yang menentukan. Khotbah Bapak Ibu banyak yang nguap atau enggak. Oh, itu menentukan. Kalau bahasa TikTok, 3 detik pertama itu final. 3 detik dihitungin sama yang nonton kan. 1, 2, skip, jelek. 3 detik awal, kalau di sini sih 1-2 menit awal itu menentukan jemaat itu fokus atau enggak. Selanjutnya, tema. Nah tema itu bisa dari pengundang, ya Bapak Ibu yang tadi saya sudah jelaskan. Tema dari diri kita sendiri, pengkhotbah, pembicara, itu tuntunan Roh Kudus. Berdoa ya Bapak Ibu, jangan pakai kekuatan sendiri. Nah, tema harus menarik, membuat penasaran, menggelitik, dan lain-lain. Ya sebenarnya tema materi saya yang pertama di ED2 apa? Allah orang Kristen 3, Allah orang Kristen 3, Kristen sesat. Itu sebenarnya salah satu trik untuk membuat penasaran. Kalau temanya yang boring, yang berat, jemaat udah garu-garu kepala, walaupun nggak ada kutunya. Ini apa sih? Gitu kira-kira. Temanya kalau bisa membuat orang penasaran, ya menarik, ya. Lalu selanjutnya, nah Bapak Ibu tadi saya bilang khotbah itu idealnya 3 poin, ya isinya adalah penjelasan, ilustrasi, penerapan, selalu gitu. Poin kedua penjelasan, ilustrasi, penerapan. Poin 3 sama, penjelasan, ilustrasi, penerapan. Nah, ini yang saya maksud tadi. Ilustrasinya itu apa toh Pak? Ini ilustrasinya. Ada kesaksian pribadi. Poin kedua dimaafkan ya, itu typo. Dodo udah kasih tahu saya, tapi nggak apa-apa lah ya. Kesaksian pribadi, Bapak Ibu. Kemarin saya khotbah dadakan di IF-nya Ibu Ros.
Bayangin Ibu Ros tuh sakti Bapak Ibu. Saya kan ke IF muda kan. Beliau di IF yang lain. Tiba-tiba gini, Kak Jim, khotbah yuk di IF saya yuk. Langsung ditembak di situ. Semua ibu-ibu. Ada haleluya. Nah, untungnya saya pesan buat para pembicara, minimal Bapak Ibu Saudara pembicara punya satu khotbah cadangan. Harus siap. Kapanpun disuruh kok pada diam semua. Saya pernah ikut ibadah PA, pelajaran Alkitab hari Kamis tengah minggu di kampung halaman saya di gereja. Saya kan mau ngikutin ya. Saya lagi duduk gini, pendeta udah gini-gini. Puji-pujian selesai, ya silakan Pak Jimmy ke depan kita mau mendengar khotbah Pak Jimmy. Bayangin. Ada haleluya. Enak rasanya itu. Pesan saya, Bapak Ibu harus punya satu khotbah yang sudah siap. Kapanpun ditembak khotbah. Ya. Nah, kesaksian orang lain pun boleh. Ya. Saya seringkali membawakan kesaksian orang lain yang memberkati saya juga membagikan. Kisah inspiratif, ya. Lalu kisah legenda atau fiktif. Kisahnya bohongan Bapak Ibu, buat ilustrasi mendukung poin boleh nggak? Boleh. Ya, kisah legenda. Lalu ada quote dari tokoh hebat. Billy Graham, Presiden Amerika, ya. Mungkin ada Saint Agustinus dan lain sebagainya. Tokoh hebat. Lalu fakta-fakta, ya. Lalu hasil survei, data resmi. Nah, dua yang terakhir dari bawah itu kelebihannya Pak Handri Gunawan. Apa dia? Alat peraga. Ingat, beliau selalu pakai alat peraga. Itu salah satu strategi supaya khotbahnya menarik. Ada ilustrasi geret-geret orang, ya kan? Ada barang ini, barang itu. Yehuda kemarin dia pakai apa? Raket apa? Raket padel. Padel. Itu eye catching, betul nggak? Menarik perhatian. Wih, raket apa itu? Gitu kira-kira. Ya, peragaan orang dan lain sebagainya. Itu pakai Bapak Ibu untuk mengeksplor khotbah Bapak Ibu lebih menarik lagi, ya. Nah, penerapan. Apa itu Bapak Ibu yang paling atas? Yakinkan pendengar bisa mempraktekkan bahkan tidak sulit. Kalau Bapak Ibu kesannya pendengar khotbah Bapak Ibu, waduh nggak gampang Pak. Bapak ngomong enak banget. Coba yakinkan dengan berbagai macam strategi cara Bapak Ibu, meyakinkan bahwa ini bisa dilakukan kok khotbah ini. Ya, lalu sebutkan ganjaran manfaat melakukan firman yang Bapak Ibu khotbahkan. Nih ya, Bapak Ibu saya garansi deh, nah, gitu kira-kira. Janganlah ya kalau garansi nanti ditagih. saya bisa pastikan saya percaya, mungkin saya percaya aja ya. Kalau Bapak Ibu melakukan ini, maka Bapak Ibu akan mengalami ini. Wih, jemaat langsung tergugah, Pak. Oh iya ya, wah boleh nih. Gimana kita praktekin ya, kira-kira gitu. Selanjutnya, buat ajakan itu tantangan konkret. Nah ini sebenarnya opsi sih, boleh iya, boleh enggak. Ya, Bapak Ibu praktekkan ini ya, saya pernah ngajar gini Bapak Ibu. Yeremia 17 ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Saya seringkali tantang gini, Bapak Ibu boleh enggak? Saya tantang Bapak Ibu. Dalam waktu 3 bulan ke depan, setiap hari, setiap saat, selalu tanya Roh Kudus dahulu sebelum melangkah. Bahkan hal-hal kecil, hal-hal sepele. Tuhan hari ini aku mau kemana, pimpin aku. Sesimpel itu, hanya 5 detik. Setiap hari tanya Tuhan. Lalu saya bilang ini, saya percaya Bapak Ibu dalam 3 bulan ke depan akan meraih lebih banyak kemenangan-kemenangan. Langsung cuma bilang, sesimpel itu. Ya, tantangan, ajakan melakukan firman. Penutup. Nah, simpulkan khotbah dengan menyebutkan poin-poin pentingnya apa, penekanan-penekanannya apa. Ya. Nah, ajak menyanyikan nyanyian yang cocok dengan isi khotbah.
Lalu kalau boleh juga ada waktu mendoakan jemaat supaya diberi kekuatan untuk melakukan firman yang barusan dikhotbahkan. Nah, ini durasi ideal di zaman setelah Covid ini Bapak Ibu. Kira-kira seperti itu. Ya, pendahuluan 3 menit. Tema itu nggak dihitung paling berapa detik ya. Nah, poin-poinnya ternyata 25 menit doang Bapak Ibu untuk 3 poin. Ya, atau bisa 4 poin atau bisa 2 poin. Lalu penutup. Nah, ini juga perlu diperhatikan kalau Bapak Ibu khotbah. Penampilan. Menampilkan pribadi yang bersahabat, friendly gitu ya, menarik dan menyenangkan. Supaya enggak enak. Enggak apa Bapak Ibu? Enak. Pendengarnya enggak enak. Ya. Friendly, menyenangkan, menarik. Lalu percaya diri yang cukup, tidak kurang dan tidak berlebihan. Kalau kurang juga enggak bagus Bapak Ibu. Nanti grogi-grogi ya, ngomongnya enggak jelas. Lalu terlalu percaya diri juga enggak bagus, nanti lebay, over. Lebay banget sih lu. Kira-kira gitu. Lalu nyaman menjadi diri sendiri, jangan menjadi pengkhotbah yang lain. Ya, original Bapak Ibu aja. Ya, jadi diri sendiri itu lebih mantap. Ya, selanjutnya bila memungkinkan aktif bergerak ke sana kemari. Kita ini karismatik Pentakosta, boleh mimbarnya diacak-acak dalam tanda kutip. Boleh gerak-gerak. Kalau pendeta yang ada di Protestan yang arus besar, dia harus tinggal tetap di mimbar, gak boleh kemana-mana. Tapi kita boleh bergerak-gerak. Kenapa? Karena biar eye catching juga, orang bisa ngikutin ya. Selanjutnya, pakaian yang sesuai dengan acara dan apa Bapak Ibu? Satu level di atas jemaat. Ya, kira-kira begitu. Nah, cepat aja, ini sebenarnya lebih ke public speaking Bapak Ibu ya. Ada apa? Sebelum khotbah pemanasan mulut, bibir, tenggorokan, humming, AUEO, nada rendah, nada tinggi, huruf. Nah itu kira-kira. Pemanasan mulut. Bapak Ibu pernah ini. Terus apa itu? Bibir, ini awas muncrat. Jadi kalau saya sering kalinya. Kalau Bapak Ibu suruh khotbah doa pagi sama Pastor Luther, itu bibirnya masih tidur Bapak Ibu. Tenggorokan juga masih berat, benar gak? Saya itu bisa teriak-teriak jam 4:30 pagi kalau disuruh khotbah Pastor Luther. Saya teriak-teriak. Kenapa? Karena mulutnya masih tidur. Butuh pemanasan dulu. Humming tahu ya humming? Supaya tenggorokannya lancar dan bersih. Ketika start langsung bisa running dengan baik. Ya, A, I, U, E, O, A, I, U, E, O. Ini senam mulut Bapak Ibu. Ya, lalu kalau khotbah Bapak Ibu nada rendah, nada tinggi. Jangan datar terus. Datar terus nanti kayak siapa? Kayak Presiden Soeharto kira-kira gitu ya. Datar, kurang menarik. Ya, nada tinggi, nada rendah. Kadang kalau Bapak Ibu perhatikan saya kadang khotbah bisik-bisik. Narik perhatian doang, caper, cari perhatian dari pendengar. Ya, huruf R, rari rurero itu lidahnya biar lebih lemes lagi. Ketika start bisa langsung digunakan dengan baik. Ya itu tadi ya, intonasi naik turun, tidak datar, penekanan kata, kalimat nada tinggi, diulang, berbisik bahkan. Ya, selanjutnya hiperbola, heboh diperbolehkan. Ya, karena eye catching juga. Namun jangan berlebihan nanti jadi lebay. Disarankan ada joke. Dari start awal saya di sini sampai sini saya sudah mungkin ada 3 atau 4 joke, betul? Ya, tapi jangan terlalu banyak. Ya banyak sih sebenarnya boleh. Tapi intinya jangan malah melemahkan khotbah. Ada tipe orang pengkhotbah yang suka banyak bercanda, boleh.
Tapi intinya jangan sampai dikaburkan dari banyak bercandanya. Ya. Kalau Bapak Ibu lihat gayanya Pendeta Gilbert Lumendong, dia banyak bercandanya, tapi penekanannya juga dahsyat dia. Ya, gitu ya. Lalu hindari bahasa yang apa? Kasar, rasis. Ya, menjurus, menjelek-jelekan dengan menyebut nama dan lain sebagainya. Jangan negatif. Nah, ini penting Bapak Ibu, menguasai apa? Keadaan. Ya, suara menguasai seluruh ruangan audiens dengan jelas. Jangan bahasanya ngomongnya enggak jelas. Suara meyakinkan dan menarik perhatian pendengar. Ketika jemaat lo respon, jangan grogi, jangan keder, jangan rontok, bisa dibecandain. Ini jangan bilang siapa-siapa Bapak ya. Kalau yang suka khotbah di gereja kita sendiri, khotbah nih ya, semangat kita ini. Kita, gimana kabarnya saudara? Amin. Gak ada yang jawab Bapak Ibu. Itu kalau orang gak pengalaman bisa jantungan. Ini bisa diganti gak saya? Silakan yang mau. Itu berat Bapak Ibu. Ini kalau orang misi pasti tahu. Di daerah anehnya Bapak Ibu. Kita ngomong nih, ada amin, amin. Sampai kaget saya. Beneran, itu di daerah. Di kota ini kenapa ya? Terlalu nyaman kali ya. Bener gak? Ini pengalaman pribadi loh. Saya gak tahu Pak Andri Gunawan punya pengalaman ya. Kalau di kota itu, ya udah gak usah dilanjutin lah ya. Apalagi? Ya, low respon. Bapak Ibu itu bercandanya bisa contoh aja Bapak Ibu. Bercanda untuk mencairkan suasana. Ya, Bapak Ibu kenapa wajahnya serem ya? Kok saya jadi takut? Nah gitu. Bisa juga suruh ngomong sama sebelahnya kan? Gimana kabarnya? Shalom, salaman. Supaya mencairkan suasana. Ya. Sebagai pengkhotbah, nah ini tadi saya sudah sampaikan, ya, udah. Oke. Oh, udah selesai Bapak Ibu. Materi saya sudah habis. Nah, sebelum saya buka sesi pertanyaan, saya pengen penekanan di jenis khotbah. Topikal tadi apa? Ada yang ingat? Topikal. Berangkatnya dari mana? Ya. Nah, ini Bapak Ibu ya, kira-kira ya. Dia berangkatnya dari T, habis. Oh 5 menit. Tema. Setelah tema kita ngapain? Ya, memasukkan ayat atau ngumpulin ayat. Ini kantong ayat. Ayat. Contoh ya. Kita ngomong apa ini? Iman, ya. Iman yang teguh. Ini ya. Kumpulin ayatnya juga tentang ayat-ayat iman. Berapa? Sebanyak mungkin gak apa-apa dikumpulin dulu. Pak, taunya gimana? Google. Kalau Bapak Ibu kurang hafal ayat-ayat Alkitab gak apa-apa. Saya itu alamat ayat kadang-kadang gak hafal Bapak Ibu. Tapi saya tahu ada ayat ini. Gak apa-apa. Ya. Ayat-ayat dikumpulin semua, ayat iman. Iman paling ingat ayatnya di mana? Yes, Ibrani 11. Lalu iman ada ayat lagi di mana? Ya saya juga nggak ingat, nggak apa-apa, nggak ingat. Ya, pokoknya dikumpulin dulu. Nah setelah itu perhatikan, setelah itu untuk menyusun menjadi poin-poin khotbah. Itu bisa melewati 5W1H. Ada yang tahu? 5W1H. Pertama W1 apa? What? Apa? Apa iman itu? Betul? Bisa dijelaskan jadi satu poin khotbah ya. Iman itu apa sih? Apa? Terus 2 W-nya why? Kenapa kita harus punya iman? Benar gak?
Terus, when, kapan kita harus beriman? Terus apa lagi? Where, di mana? Ya disesuaikan aja, di mana beriman. Kayaknya nggak nyambung Pak, lewatin aja. Ya kan? Nggak apa-apa. Ini hanya membantu 5W 1H. Terus, how? Langsung how aja ya, kelamaan. How? Bagaimana kita punya iman yang teguh? Lalu Bapak Ibu, pakai ini untuk nyusun poin-poin khotbah yang 3 tadi. Gampang kan? Malahan kalau ada pertanyaan-pertanyaan lain boleh. Itu untuk bahan perenungan kita, Bapak Ibu mau bahas poin yang mana? Kalau Esra Soru, pendeta, dia ngajarinya kasih itu banyak pertanyaan. Kenapa harus iman? Ngapain iman? Iman ngapa-apa? Terus disusun dulu, baru untuk menentukan poin-poin khotbah. Nah poin-poin khotbah setiap orang bisa berbeda-beda. Nah itulah kelebihan kalau pendeta ini bilang iman bisa beda, pendeta ini bisa beda, betul ya? Sudut pandang dan pengalaman dan pengetahuan yang berbeda-beda. Ya. Lalu baru muncul poin 1, poin 2, poin 3. Kenapa jadi miring sekarang? Poin 1, poin 2, poin 3. Nah untuk topikal ini yang biasanya paling mudah dipraktekkan, paling mudah disusun. Ya, saya berhenti di sini dulu. Ada pertanyaan nggak Bapak Ibu? Topikal, topik sesuai topik. Berangkatnya dari topik. Topiknya apa? Kita temukan ayat, baru nyusun ke poin-poin khotbah. Nih ya. Nah nih. Kalau udah, kita ke kontekstual. Ya, ya. Ada yang ingat konteks tadi apa? Gimana awalnya? Konteks. Yes. Ini saya senang nih kalau yang ngikutin semangat, saya senang ya. 1 ayat. Berangkatnya dari 1 ayat. Untung ikut kungfu saya dulu ya. Waktunya habis kan kita ada sesi tanya jawab kan, 20 menit. Ngeles kita. 1 ayat. Nah saya boleh minta ini enggak ya? Bisa tampilkan ayat ya? Sebentar saya nyontek dulu ya. Kita coba langsung praktek Bapak Ibu ya. 1 ayat. Ya nih. 1 Korintus 15 ayat 58. Minta tolong multimedia. 1 ayat ini ya. Kita coba breakdown menjadi poin-poin. 1 Korintus 15 ayat 58. Nah Bapak Ibu di depan sudah ada. Bapak Ibu contoh disuruh khotbah tekstual dengan ayat ini. Nah jadi dari ayat ini, gelap ya ternyata ya Bu Mimi ya, nggak kelihatan ya. Ternyata saya baru sadar gelap. 1 ayat, lalu harus dimunculkan poin-poin khotbah atau kerangka khotbah. Dari ayat ini, poin 1, poin 2, poin 3. Nah, mulai pinter nih kan? Ya kan? Apa yang mau dikeluarkan? Poin 1 kira-kira mau apa? Bahas apa? Yes. Ntar, ini bisa nggak? Ini nggak bisa ya? Ya, saya kesini aja. Pertama adalah, nih, kita dapat poin 1, berdiri teguh. Nah Bapak Ibu nanti jelaskan. Kasih, yang kedua setelah jelaskan kasih apa? Ilus. Yang ketiga penerapannya bagaimana? Aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari bagaimana? Itu poin 1 dapat. Poin kedua, kira-kira mau yang mana? Ini gampang. Jangan goyah. Bapak Ibu juga jelaskan, kasih ilustrasi,
aplikasinya bagaimana? Terakhir, 3 poin aja. Tetap giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Itu khotbah tekstual. 1 ayat di breakdown 3 poin khotbah. Dalam setiap poin kalau ditambahin ayat boleh nggak? Boleh nggak? Tadi saya jawab boleh, nyimak berarti. Boleh, tapi hanya ayat pendukung aja. Ya, ayat kuncinya yang ini. Ya, ingat penerapan harus gampang dimengerti. Penerapan aplikasi harus nyambung sama kehidupan sehari-hari. Jangan terlalu diawang-awang. Ya, harus down to earth. Gampang dipraktekkan. Menarik untuk dilakukan karena ada rewardnya dan lain sebagainya. Yakinkan pendengarmu bahwa khotbah ini bisa dilakukan dan luar biasa jika dilakukan. Katakan amin. Amin ya. Nah, oke. Itu tekstual. Ini saya jadi ragu tulis ini nggak berapa jelas ya. Yang terakhir adalah apa? Expository. Ingat, expository itu adalah expose, mengeluarkan atau menarik keluar. Menarik keluar apanya Pak? Menarik keluar kira-kira dari teks panjang ayat Alkitab 1 perikop 1 pasal 1 kitab, itu dapat poin-poin apa aja. Jadi nggak boleh memasukkan pikiran pembicara ke dalam teks. Pembicara menyusun khotbah ini hanya pengen tahu ayat ini mau ngomong apa, titik. Murni. Oh, ayat ini mengajak kita ini satu. Oh, ayat ini ngasih warning kita ini. Oh, ayat ini. Jadi semua sumbernya dari teks itu. Kuat banget. Ini khotbah yang paling benar sebenarnya. Bukan paling benar ya. Khotbah yang kemungkinan melencengnya sangat rendah. Karena dia menggali teks dengan gramatikal, historikal, budaya, kontekstual. Itu gak gampang. Dosen saya bilang untuk nyusun khotbah 45 menit itu bisa berbulan-bulan kalau ini. Ya, kalau mau yang tepat ya. Oke, saya pikir itu Bapak Ibu silakan ada yang tanya. Ya, Pak, silakan Pak Irwin bisa bantu mic-nya. Ya, terima kasih Pak Jimmy. Tadi kalau misalnya kita kan ada poin 1, poin 2 khotbah tekstual sama untuk yang khusus untuk yang 1 ayat ya. Nah, untuk terkait sama yang tema, artinya kan kita lihat dulu nih ayat-ayat mana yang relevan. Nah, terus setelah kita lihat ternyata dari beberapa ayat itu kita melihat bahwa ini ada 1 ayat yang benar-benar sesuai dengan tema tersebut dan cuman dipakai 1 ayat itu. Jadi kita bedah berdasarkan 1 ayat itu masuk ke dalam kategori bisa gabungan ya Pak berarti ya itu. Bisa. Ya. Bisa. Yang penting harus setia sama tema. Ayatnya dari 1 ayat pun nggak apa-apa. Ya, yang penting patokannya itu startnya dari tema. Kita harus setia membahas tema. Ayatnya dari 1 doang itu nggak apa-apa, di breakdown 2 poin 3 poin nggak apa-apa. Ya, gitu ya. Boleh Pak, boleh. Oke, terima kasih Pak. Oke, thank you. Ya, Pastor Paulus silakan. Pastor Jimmy, Ya. tadi tidak dijelaskan cara untuk khotbah, suaranya itu, nadanya itu gimana? Adanya biasa kan nadanya netral, nggak ada gelombang naik turun. Nah ini gimana? Nah ini itu yang pertama. Yang kedua, khotbah yang paling berapa menit sih yang pas gitu bagi jemaat? Mungkin itu aja. Ya, oke. Nah Bapak Ibu, dalam kelas ini itu diajarkan nada pembicara, nada suara itu sebaiknya tidak datar. Tapi usahakan naik turun.
Contohnya. Bapak Ibu. Langsung Daniel tadi baru ngobrol langsung. Hah. Tapi Bapak Ibu, kalau kita dengar-dengaran, kita akan diberkati Tuhan. Nah itu, tiba-tiba saya menyentak, tiba-tiba saya kira-kira contohnya seperti Pak Paulus. Disesuaikan dengan gaya Bapak Ibu ya, kalau nggak bisa seperti saya nggak usah ikut-ikutan. Tapi minimal prinsipnya tahu, jangan datar. Kalau datar membuat yang mendengar ngantuk. Saya itu Bapak Ibu kalau ada pendengar khotbah saya yang angop, tahu angop bahasa Jawa? Itu saya, loh kok khotbahnya nggak menarik ya? Serius. Kok ada yang, itu, aduh khotbah saya kayaknya nggak menarik ini. Warning buat diri sendiri. Oke, yang pertama ya Pak. Yang kedua tadi, oke. Kalau ini yang jadi relawan ibadah atau pendamping pembicara ya. Kadang-kadang khotbah 30 menit itu kurang. Eklesia kan 30 menit kan? Sebenarnya kurang. Jadi pembicara itu sampai buru-buru. Ya kan? Nah kalau kita di sore kadang-kadang tanya IM-nya, Pak kita mau kasih kebebasan buat pembicara mundur 10 menit karena nggak ada ibadah yang lain. Boleh ya? Boleh. Pembicara silakan nambah 10 menit. Tapi memang, jangan bilang siapa-siapa, kadang ada pembicara yang ngantuk Bapak Ibu. 30 menit serasa lama, kapan ya doanya ya? Karena nggak menarik. Nah, kalau ditanya idealnya berapa, itu memang untuk khotbah. Itu 40 menit sesuai dengan rancangan awal sebelum COVID. 40 menit. Tapi catatannya harus disampaikan dengan menarik. Betul? Dan aplikatif, gampang diterapkan. Kata-katanya sederhana. Ya, Bapak Ibu kalau perhatian saya khotbah jarang ya pakai bahasa asli yang jelimet, mumet, padat. Jarang karena saya memikirnya hanya ini untuk orang awam. Sesekali saya pakai bahasa Ibrani, bahasa Yunani, hanya singkat aja. Ya kira-kira gitu. Ya, idealnya memang 40 menit. Saya sudah pernah ngomong sama Bapak Gembala, Pak Gem, khotbah 30 menit kayaknya kurang gak sih Pak Gem? Pak Gem bilang gini, memang habis COVID itu orang gak tahan lama-lama. Udah kebiasaan ibadah 1 jam, GSJS, gereja 1 jam saja. Tapi sekarang udah hampir 2 jam Bapak Ibu. Bener gak? Judulnya aja GSJS, gereja 1 jam saja. Tapi kalau diteliti 1,5 jam lebih. Ya nanti bisa dibicarakan sih kalau mau petinggi-petinggi di sini ada ketua departemen ya, koordinator ibadah. Kita mungkin perlu diskusi ulang. Apakah kita perlu 40 menit kembali sampai kepada kembali ke sebelum COVID? 40-45 menit. Ya, kira-kira gitu ya Pak Paulus ya. Ya, kecuali kita ini ya Bapak Ibu ya, doa Jumat puasa, doa pagi itu paling 15 menit, 20 menit. Itu cukup. Ya. Gitu kira-kira. Oke, ada pertanyaan lagi? Masih ada waktu kita? Enggak ada yang tanya itu ada 2. Satu ngerti banget, satu enggak ngerti banget. Ya, Pastor Paulus, sebentar ya, sabar ya. Ada Bu Lena, ada Bu Meli. Silakan. Ya mungkin tambahan dari pertanyaan Pastor Paulus mengenai naik turunnya cara khotbah ya. Itu dasar pertama itu memang pertama belajar di kaca. Ya Pastor Paulus itu berdiri di kaca dan belajar di situ berkomunikasi berkhotbah. Naik turunnya gimana cara berkhotbah? Ya mungkin di situ dari aku Pastor Paulus. Ya. Bapak Ibu yang diusulkan Pastor Luther, saya melakukannya Bapak Ibu. Ngelatihan itu, Bapak Ibu kalau saya bilang gini Bapak Ibu setuju gak? Khotbah itu banyak ditentukan oleh jam terbang. Jam terbang. Jadi Bapak Ibu kalau dijatuhin khotbah, saran saya jangan nolak. Paksa dirimu untuk lakukan itu terus. Nanti tiba-tiba Bapak Ibu, kok ini ya, kok saya udah mulai terbiasa. Ya. Salah satu latihannya itu di kaca. Emang sih waktu di kaca itu saya awal-awal belajar khotbah. Saya gayanya gini ketawa sendiri ya. Tapi itu salah satu trik untuk kita punya bisa nada tinggi nada rendah,
intonasi dan bisa inilah ya, lancar. Oke, nomor 2 tadi Bu Lena dulu atau Bu Meli dulu? Bu Lena dulu, sabar ya Bu Meli, kadang hidup ini kejam. Nanya terus nih Pak. Silakan Bu Lena. Gini Pak, kalau menurut saya kalau semuanya mesti belajar khotbah nanti yang dengerin siapa? Maaf ya, soalnya jujur aja Pak, kalau kayak saya disuruh khotbah dari dulu tuh, kamu kan udah belajar teologi, katanya kamu khotbah dong, katanya gitu, praktek firman Tuhan apa gitu. Tapi saya pribadi tuh pikir apakah saya dengan berkhotbah baru kita praktekin gitu firman Tuhan kan? Bisa dengan hal lain kan kita lakukan firman Tuhan itu dalam dunia apapun yang kita ditempatkan gitu loh. Nah kayak seperti saya nih Pak, kalau dijadwalin khotbah nih Pak, muka saya tuh bisa kayak kepiting rebus merah, bener-bener merah gitu. Kayaknya aduh saking merahnya tuh orang, itu kenapa muka, itu kenapa? Saya jadi stres sendiri karena muka saya merah gitu loh kalau setiap saya maju di depan. Jadi itu sebelumnya pun saya udah stres duluan, padahal saya tuh udah punya banyak bahan khotbah, saya ketik-ketik, ada tuh di laptop saya. Tapi kayaknya kalau saya untuk maju kayaknya nggak bisa deh Pak gitu. Itu gimana tuh? Oke, pertanyaannya menarik ya, saya rada bingung jawabnya. Tapi gini Bu Lena, kalau pertanyaannya nanti kalau semua jadi pengkhotbah siapa yang menjadi pendengarnya? Contoh nih ya, saya hari ini berbicara kepada Bapak Ibu. Tapi ingat Pastor Mimi kemarin khotbah di doa puasa, betul? Siapa lagi? Tadi ada yang khotbah di mana? Di mana? Enggak apa-apa, kita saling memberkati dengan porsinya masing-masing ketika dijadwalkan. Di sini ada pendeta-pendeta banyak loh, benar nggak? Pastor Mimi, Pak Paulus, siapa lagi? Pastor Andrew, Pak Adi Gunawan, siapa lagi? Ini pendeta-pendeta, saya khotbah sama pendeta-pendeta, nggak apa-apa dong, nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Saling memberkati. Lalu pertanyaan kedua. Saya itu kalau khotbah kayak kepiting rebus mukanya. Grogi ya Bu ya, kira-kira gitu ya. Ya tadi di awal saya sebenarnya kasih prolog. Memang ada yang merasa, Pak saya bukan panggilannya pengkhotbah. Gak apa-apa, tapi minimal Ibu sebagai pemimpin tahu dasar bagaimana berkhotbah. Lalu saya buntutnya saya tambahin. Bahkan kalau Bapak Ibu melatih terus berkhotbah, maka khotbah Bapak Ibu kualitasnya akan semakin baik, bahkan bisa excellent. Belajar, ingat kata kuncinya tadi saya bilang jam terbang. Semakin Bapak Ibu melatih diri khotbah, semakin lancar. Walaupun tidak sedahsyat orang yang karunianya mengajar atau berkhotbah, ya. Enggak apa-apa, tapi minimal levelnya akan terus naik ketika mau belajar dan mau mempraktekkan diri. Walaupun saya tahu panggilan Bu Lena bukan berkhotbah, tapi murah hati sesuai dengan tes karunia, tapi itu akan memperlengkapi Ibu Lena. Saya punya ilmu berkhotbah sudah ada dalam diri saya. Minimal kalau disuruh khotbah sebagai pemimpin, saya bisa. Dasarnya enggak sesat. Apalagi udah teologi ya. Ya Bu ya, mantap. Gitu kira-kira jawaban saya, Bu Lena. Ya. Gak apa-apa ya, kita belajar ya. Oke, Bu Meli, silakan Bu Meli. PS Jimmy, saya hanya mau nanya aja. Apakah karena memang kan ada beberapa pendeta yang suka mengisi sela-sela khotbahnya dengan kesaksian pribadinya. Nah, kalau kesaksian pribadinya seperti contoh seperti PS Mora tadi, jiwa yang dimenangkan, ya itu paling bagus Pak. Tapi ada pembicara-pembicara yang menyisipkan kesaksian pribadi mereka dalam hal yang lebih ke kemewahan. Gitu. Kadang kita jemaat juga suka kurang nyaman dengar kalau sudah terlalu banyak kesaksian pribadinya yang kesaksian yang lebih ke kemewahan, begitu-begitu Pak. Nah apakah itu perlu Pak? Apa gimana? Karena saya sendiri pernah jadi jemaat dengar begitu gak nyaman, kayak pamer atau apa. Apakah itu harus perlu? Kecuali kesaksian-kesaksian ya mirip-mirip kayak Pak Mora lah begitu kayak tadi. Gimana menurut Bapak? Karena kita juga mau belajar, umpamanya nih kita memang dipanggil untuk menjadi pengkhotbah, kita udah tahu Pak cara khotbah, strategi khotbahnya gimana. Apa itu kesaksian-kesaksian begitu harus perlu gitu Pak? Ya,
mungkin pengkhotbahnya belum ikut kelas kita. Bercanda Bapak Ibu ya. Nah, kadang-kadang tujuan pengkhotbah menyampaikan kesaksian pribadi tentang bermewah-mewah itu mungkin tujuannya supaya ngiming-ngimingin jemaat, ini loh aku udah di titik ini, ikuti langkah-langkah saya, ikuti firman ini ya, supaya Bapak Ibu diberkati kayak saya. Nah, tapi kalau titik poinnya itu hal duniawi, halo, itu nggak wise. Kita kan sedang dalam forum agama dan khotbah rohani. Kalau iming-imingnya jasmani itu sebenarnya nggak tepat. Kan kita mengejarnya lebih ke rohani ya. Nah saya mau kasih bocoran gini. Saya berani bilang gini loh, anak Tuhan itu harus kaya. Tapi masih koma. Bener nggak? Kalau pendeta ngajarin kaya, itu teologi kemak. Saya berani bilang, anak Tuhan harus kaya, koma. Untuk apa? Itu dia, poinnya menjadi berkat. Jadi gini, Tuhan punya panggilan kita jadi berkat, betul? Betul? Tapi Bapak Ibu harus diberkati dulu. Untuk bisa jadi berkat. Bisa nggak menjadi berkat tapi nggak diberkati dulu? Bisa, tapi sangat terbatas. Contoh Bapak Ibu untuk makan sehari-hari kekurangan. Ngutang tetangga. Lalu ada panggilan dari Tuhan menjadi berkat kasih makan orang miskin. Lah dirinya sendiri aja miskin? Bisa tahu maksud saya? Saya setuju bahwa anak Tuhan harus diberkati. Harus diberkati. Supaya memenuhi panggilanmu menjadi berkat. Jangan bahkan saya kalau ngajar nih, jangan percaya bahwa kamu pas-pasan. Pas-pasan itu hanya pas untuk diri kamu. Kenapa saya jadi marah-marah? Benar nggak? Kalau pas, itu hanya pas untuk dirimu. Percayalah Bapak Ibu, karena jadilah sesuai dengan imanmu. Bapak Ibu perlu diberkati berlimpah. Yohanes 10:10. Supaya kamu bisa menggenapi rencana Tuhan menjadi berkat. Ini orang-orang yang melayani, apalagi yang banyak memberi. Itu hidupnya diberkati dulu baru bisa sokong gereja. Kasih makan orang miskin, diakonia, betul? Karena diberkati dulu, coba Bapak Ibu kekurangan, bisa nggak? Nanti saya bantu doa ya. Amin Bapak Ibu. Kenapa saya jadi ke situ ya arahnya ya? Tadi sampai mana ya Bu? Apakah gimana ya pendeta pamer kesaksian kemewahan gitu ya? Jawaban singkatnya kurang wise. Kurang wise. Kurang wise ya. Kurang wise. Nanti kalau ketemu Bu kasih tahu Bu ya. Bercanda ya. Kira-kira gitu ya, kurang wise. Boleh nggak? Ya boleh, cuman itu riskan buat pendengar. Pendengarnya bisa salah mengerti. Ada risiko kecuali pendetanya menjelaskan lebih detail lagi. Bapak Ibu saya ngomong gini bukan pamer duniawi ya, bukan. Nah itu bagus. Ya, oh iya habisnya. Oke, satu lagi ada pertanyaan, silakan. Ya, Bu Lani silakan. Khotbah yang menarik tadi ya. Pak Paulus bilang yang tinggi rendah suara itu kayaknya perlu belajar deklamasi deh Pak. Deklamasi. Terus khotbah yang menarik itu juga tentang topiknya ya, materinya. Jangan yang suka kita sudah dengar gitu, nggak ada yang fresh gitu, nggak ada sesuatu yang baru. Kalau ada yang sesuatu yang baru itu kayaknya menarik banget gitu. Ya. Terima kasih. Betul sekali. Jangan, ini bahasa agak vulgarnya ya. Khotbah yang basi. Iya, diulang-ulang. Semua orang udah pernah dengar, biasa aja, B aja. Kalau saya mendorong kelas ini, setiap kali Bapak Ibu khotbah harus sangat luar biasa, menarik dan memberkati. Bahkan saya ngomong sama diri saya, afirmasi, dalam nama Yesus khotbahku akan banyak memberkati orang. Khotbahku harus memberkati orang, luar biasa. Ya, jangan khotbah yang B aja, biasa aja. Cirinya apa? Ya. Bapak Ibu, sekali lagi, habis ini download AI GPT. Bapak Ibu contohnya, kamu bisa ngomong Bapak Ibu. Tolong kasih saya ilustrasi kesaksian yang paling hebat tentang ini. Dia kasih tahu. Terus Bapak Ibu bisa ngomong gini, kurang menarik, dia kasih tahu, siap, kasih lagi. Itu hebat loh ChatGPT. Kasih saya data, kekristenan di Indonesia berapa persen. Dia kasih muncul, langsung muncul.
Dalam hitungan detik, 2 detik, 3 detik muncul. Kasih saya data, bagaimana berapa persen orang terima Yesus di usia berapa, kasih data dia. Josh Barna penelitian tentang ini, kasih data dong, dia munculin. Itu bisa menjawab tantangan pendeta dari pembicara dari Bulani. Saya harus kasih materi yang fresh, yang baru, yang data yang akurat, yang menarik. Itu kira-kira. Ya, Bapak Ibu, saya sudah siapkan 3 naskah khotbah yang sudah jadi. Khotbah topikal, kontekstual, dan ekspositori. Nanti saya bagi. Itu jangan bilang siapa-siapa, saya juga dapatnya dari chat GPT. 5 menit jadi, Bang. Naskah mateng, Bapak Ibu tinggal khotbahin. Bayangin Bapak Ibu, materi itu sekarang dalam tanda kutip bisa dibantu oleh alat-alat seperti itu. Ya, tapi ingat jangan ngandalin ChatGPT lebih daripada itu, harus doa ya. Oh iya ya, ada 1-2 yang salah. Saya pernah ChatGPT gini loh, salah ini. Saya bilang ChatGPT, yang benar ini salah kayaknya. Coba cari lebih dalam lagi. Oh iya Pak, saya salah kan gitu. Saya bilang gitu. Dia bisa minta maaf loh Pak Paulus. Ya Pak saya salah, saya kurang teliti. Loh bisa gitu dia. Ini orang apa dalamnya. Tapi 90% itu bisa dipakai untuk menolong kita menyusun khotbah. Oke, sudah ya? Oke, terakhir. Bagaimana kalau seorang pemula pengkhotbah itu saat dia kan awal, dia grogi Pak, bagaimana mengatasinya? Contohnya bagaimana? Ini pertanyaan yang bagus sekali, ya. Benar nggak? Itu kadang-kadang yang dialami oleh pengkhotbah pemula, betul? Grogi. Bapak Ibu tahu, awal saya khotbah itu di Komsel, yang datang cuma 6 orang. Berapa orang? Saya disuruh kesaksian. Bapak Ibu tahu, lutut saya goyang nih. Dan bibir saya itu gemeteran. Khotbah yang sudah saya siapkan berminggu-minggu, blank, hilang. Jawaban saya, nggak apa-apa kok Bu. Untuk jam terbang. Nanti kalau sudah pengalaman. Makanya gini, mengatasinya ada teori-teori gini ya. Bapak Ibu kalau grogi lihatnya bukan ke mata pendengarnya, tapi di atas rambutnya. Supaya nggak seperti di judgment gitu kan. Ngomong apa lu? Tapi di atasnya, jangan melihat air matanya. Ya, lalu bisa kasih joke bercanda sama menyapa seperti kalau di kelompok kecil ya, nyapa dengan kehangatan. Gimana Bapak Ibu? Kalau perhatian saya sering nyapa. Gimana Bapak Ibu kabarnya hari ini aman? Oke, sehat semuanya. Tiba-tiba lebih lancar Bu. Gimana tadi yang ini lebih friendly. Seperti nanti kita merasa nyaman seperti ngomong sama temannya sendiri. Ya. Tapi memang kuncinya adalah jam terbang. Semakin sering maka akan semakin lancar. Jangan menolak kalau Bapak Ibu dijadwalkan sharing firman Tuhan di Komsel. Karena di tempat itulah kesempatan yang baik Bapak Ibu punya jam terbang. Lebih lancar. Saya ini tahu panggilan saya itu dari Komsel. Saya memaksa diri saya. Malu nggak? Malu. Tapi saya maju terus. Dan belakangan saya baru tahu, kayaknya mulai nyaman ya. Mulai senang ketika saya sharing. Ternyata belakangan saya tahu itu panggilan saya. Ya. Yang terakhir sekali Pak ya. Tadi terakhir sekali ya. Dan suami istri sehati ya. Mau ini Pak, mau Pastor, kan setiap kita ini yang khususnya hadir siang hari ini punya talenta yang berbeda-beda. Ya. Pastor kan menyarankan atau supaya mendorong setiap yang hadir ini bisa berkhotbah. Kan tetapi panggilan seseorang itu kan beda-beda. Saya kira boleh-boleh saja sih ditekankan seperti itu, didorong. Tapi kalau memang panggilannya dia cuma bisa misalkan hanya koordinator itu juga kan merupakan pelayanan yang kelihatannya memang di belakang panggung, di belakang mimbar, akan tetapi itu sangat mendukung. Jadi satu dengan lain saling melengkapi, baik
koordinator, wakil koordinator, terus bidang-bidang lainnya. Sekira itu mungkin nggak semua bisa loh Pak, karena Bapak bilang bisa, memang bisa kalau kita mau belajar, tapi bisa itu sampai sejauh mana presentasinya, karena panggilan seseorang kan beda-beda. Kalau menurut saya sih begitu, coba minta penjelasan supaya kita dapat dimengerti. Saya jujur saja nih, kayak saya kan udah ikut seminar, ikut pusdiklat di GBI, isi saya selalu mendorong, kamu harus bisa khotbah. Sepertinya saya nggak ada panggilan khotbah, saya bilang. Bisa, kamu bisa. Ya bisa gimana? Orang saya nggak respon gitu, nggak kemauan itu kurang keras mungkin ya. Tapi saya kan ditempatkan di koordinator, ketua kelompok. Mungkin dulu saya berapa tahun juga pernah menjadi ketua EF, Komsel. Itulah yang saya bisa lakukan, saya pikir. Mungkin keterbatasan mungkin dari tentang pengetahuan, mungkin udah baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, tapi kalau memang kita kadang banyak lupanya ya, blank, ini ayat ini ada tulisnya gini, tapi ayatnya di mana seringkali lupa Pak. Itu aja. Ya, Kira-kira jadi begitu Pak. Baik. Terima kasih. Jadi ini sebenarnya masalah rumah tangga ya Pak? Oh bukan. Bercanda ya, bercanda. Biar gak ngantuk kita ya. Ya, betul sekali bahwa kita ini tubuh Kristus, betul? Ada yang bisa dibilang kayak jadi jari, ada yang jantung, ada yang kuping ya. Semua punya fungsi masing-masing, betul? Nah, yang saya tekankan di sini adalah seperti pembukaan dari awal tadi, bahwa memang tidak semua dipanggil Tuhan menjadi pengkhotbah. Tapi memang minimal sebagai pemimpin, kita bisa tahu dasar-dasar bagaimana membawakan khotbah dengan baik. Nggak sesat, nggak salah. Oh saya tahu. Walaupun saya nggak terlalu bisa. Nah bicara jam terbang itu akan sangat membantu seseorang untuk bisa lebih lancar. Saya nggak bilang pro ya. Saya nggak bilang hebat. Tapi membuat pengkhotbah pemula ini yang bukan panggilannya pengkhotbah bisa lebih lancar membawakan khotbah. Jadi bukan untuk jadi pengkhotbah hebat, tapi minimal bisa bawain khotbah. Walaupun khotbahnya mungkin tidak seheboh panggilan benar-benar karunia berkhotbah. Tapi minimal hari ini Pak Supaon dan teman-teman yang lain tahu, oh gitu ya khotbah ya. Oh ternyata gitu ya. Oh bawanya gini ya. Kira-kira begitu sih Pak. Ya, jadi ini tadi Bu Lena, kita seperti hari ini dapat pengetahuan, ilmu, kita bisa khotbah. Walaupun tadi tidak sehebat karunia benar-benar khotbah. Kira-kira gitu ya Pak. Ini pasti ada yang ngomong dalam hati, kapan berhentinya Pak Jim ini? Kok nggak berhenti-berhenti nih? Oke Bapak Ibu, sesi kita sudah selesai dan nanti akan di-update